Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Haning Nikitasari dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini berada di ruang penyiaran SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Nah, baiklah. Sekarang kita akan ngobrol asik dengan narasumber kita nih, kakak yang kece, cantik, dengan Kak Esa Sri Fatmawati SPD. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Ibu Haning. Iya. Ibu Haning atau Kak Haning? Kakak aja ya. Kakak, jadi sama-sama kakak ya? Iya, kita Ya, panggil oke, baik. adik-adik nih. Oke, gitu kan. jadi ini sasarannya adik-adik SMP ya? Betul. Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang jurusan yang ada di SMA. Ini kan adik-adik SMP yang buat adik-adik SMP nih yang bingung mau milih ke SMA atau SMK, nanti bisa lihat video-video kami dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, kita langsung aja, Kak, ya. Boleh. Soal gambaran umum, kenapa sih kita tuh harus pilih SMA, Kak? Gitu. Pertimbangannya apa nih buat adik-adik ataupun orang tua yang mau melanjutkan sekolah anaknya nih untuk ke jenjang SMA gitu. Kira-kira pertimbangannya apa sih, Kak? Oke, jadi sebelumnya gini, saya guru BK ya. Jadi mungkin adik-adik bingung, ini kenapa sih tiba-tiba ibunya di sini terus ngomong gini, terus nggak tahu latar belakangnya apa. Jadi saya guru bimbingan dan konseling. Jadi hari ini kita ngomongin tentang mengenal SMA ya, Kak ya. Betul. Ya, mengenal SMA. Jadi gambaran umum tentang SMA nih, sampaikan secara singkat aja ya. Karena pada umumnya mungkin teman-teman di rumah, adik-adik di rumah dan bapak ibu juga sebetulnya tahu apa sih sebetulnya SMA dan bedanya dengan SMK itu apa. Jadi SMA itu gambaran umumnya ya. Dia lebih fokusnya kepada mungkin bisa dibilang teori ya, karena kalau SMK kan ke lebih vokasi, iya, kemudian praktek, iya betul. Jadi mungkin gambaran umumnya ya itu. Kalau SMA ya mereka yang memang dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan adalah ilmu-ilmu yang tidak spesifik seperti di SMK, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu sih, Kak, kalau untuk gambaran umumnya. Berarti kalau adik-adik pengen memang tujuan utamanya atau karirnya memang mau berlanjut ke perguruan tinggi, misalnya kan untuk masuk ke SMA gitu ya, Kak? Betul. Karena peluang untuk masuk di berbagai jurusannya lebih besar mungkin ya? Iya, bisa, iya benar. Jadi selain ke perguruan tinggi juga kedinasan juga sih sebetulnya. Oh iya, sekolah kedinasan, Kak ya. Terus kalau misalnya di SMA itu apakah ada jurusan-jurusannya juga, Kak? Oke, di SMA itu ada. Jadi di SMA ketika adik-adik memilih untuk masuk SMA, di SMA ada jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Juga ada beberapa SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini ngomongin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya? Iya, oke. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu selain ada IPA, IPS juga ada bahasa di beberapa SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tinggal tergantung minat dan bakatnya, sukanya itu di mana, di IPA kah, di IPS kah, atau di bahasa gitu. Berarti kalau penjurusan itu apakah langsung dilaksanakan di kelas 10 waktu pendaftaran peserta didik baru atau di kelas 11-nya tuh, Kak? Oke, kalau untuk sekarang sejauh ini memang penjurusan itu adanya di kelas 10. Jadi ketika mereka masuk nih, Kak Haning, jadi ketika mereka masuk ke SMA kelas 10, mereka langsung sudah tahu mereka itu IPA, IPS atau bahasa. Gitu. Jadi kan kalau sebelumnya zaman dulu ya. Kita ngomong zaman dulu. Kalau zaman saya zaman SMA kita, nih, zaman kakak ya. Kita SMA nih kan kelas biasanya penjurusan itu dilaksanakan setelah kenaikan kelas 10 kali ya. Di kelas Jadi 11. pas waktu kelas 11 itu sudah mulai penjurusan masing-masing. Nah, kelas 10 itu biasanya untuk orientasi dulu nih anak-anak, adik-adik sekalian lebih senangnya di mana dan nilainya juga lebih nilainya tuh lebih kecenderungan lebih besarnya itu di mana, misalnya di nilai IPA atau IPS atau bahasa itu tadi ya, Kak. Iya. Tapi kalau untuk sekarang itu penjurusannya dilaksanakan di kelas 10. Itu setelah menjadi sudah sah menjadi peserta didik baru atau
pas waktu pendaftaran itu sudah ditentukan kamu mau masuk IPA, IPS atau bahasa gitu kan? Oke, itu sudah sah menjadi peserta didik baru. Tapi gini, sebelumnya ada biasanya harusnya dari SMP mereka sudah punya rekomendasi peminatan dari guru BK-nya di SMP. Jadi ketika mereka masuk SMA, salah satu pertimbangan di SMA untuk, tapi ini kembali ke SMA masing-masing ya, itu kebijakan SMA-nya masing-masing seperti apa. Tapi idealnya adalah ketika mereka masuk ke SMA, mereka membawa rekomendasi peminatan dari guru BK-nya. Jadi di situ sudah disampaikan oleh guru BK-nya selama proses belajar di SMP, mereka itu kecenderungannya lebih unggul di mana? Apakah itu di IPA, di IPS kah, walaupun IPS-nya terpadu ya kalau SMP, atau di bahasa misalnya seperti itu. Nah, nanti itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan jurusan siswa. Tapi kembali ke sekolahnya masing-masing, apakah itu dijadikan dasar pertimbangan atau mereka melaksanakan tes-tes lain yang bisa mendukung untuk menentukan si siswa itu masuk IPA, IPS ataupun bahasa gitu Kak Hanim. Oke, berarti dilihat sama nilai rapotnya juga ya? Iya betul, nilai rapotnya dilihat dari semester 1 sampai semester 5. Itu pokoknya tergantung kebijakan SMA-nya masing-masing gitu. Oke. Nah, biasanya nih Kak Esa kalau sudah masuk SMA nih, biasanya kan anak-anak belum terlalu, adik-adik belum terlalu masih apa bahasanya tuh, kalau awang-awang tuh apa ya, masih kabur gitu. Kabur. Maksudnya ini tuh mau masuk SMA karena mau masuk karena nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi banyak adik-adik ini yang belum tahu masuk perguruan tinggi itu jurusannya apa, mau masuk program studi apa gitu kan. Dan banyak mungkin adik-adik yang belum tahu, aku nih besok mau jadi apa, pengennya gimana gitu. Nah, caranya gimana nih pas waktu semisalnya udah masuk SMA, berarti kalau untuk peminatan atau perjalanan persiapan karirnya ke depannya berarti memang harus sudah dipikirkan Kak ya. Jadi maksudnya ketika mereka kadang masuk SMA tapi ternyata tidak melanjutkan karena mereka tidak punya perencanaan karirnya mantap gitu ya maksudnya Kak. Jadi itulah pentingnya kenapa memang ketika mereka memilih untuk masuk SMA, artinya mereka sudah punya cita-cita ataupun sudah punya keinginan. Saya mau jadi misalnya saya mau polisi, saya mau kedinasan misalnya IPDN, saya mau kedinasan misalnya poltekim, atau saya mau kuliah di jurusan kedokteran. Nah itu otomatis mau tidak mau ya mereka harus masuk SMA gitu. Jadi artinya memang perencanaan karir itu dari SMP memang harus betul-betul agar ketika dari dia milih SMA kemudian milih jurusan itu sudah betul-betul terpetakan dengan baik gitu. Jadi biar nggak bingung lagi nih kalau sudah lulus SMA nih mau kemana kayak gitu kan, betul. mau kemana, mau ambil jurusan apa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya tadi kan jurusannya ada 3 nih, IPA, IPS dan bahasa. Iya betul. Biasanya kalau untuk jurusan IPA nanti tuh lebih matangnya itu untuk perguruan tinggi melanjutinya tuh ke jurusan apa ya Pak? Maksudnya program studi punya gitu-gitu ya. Kelompok IPA itu apa aja, kemudian kelompok IPS dan kelompok bahasa tuh kalau bisa minta tolong dijelaskan guys. Oke, saya akan jelaskan. Jadi kalau misalnya jadi kembali tadi perencanaan karir itu mereka memang harus bukan matang sih, tapi maksudnya sudah punya perencanaan karir, sudah punya pemetaan mau seperti apa, cita-citanya sudah jelas, sudah tahu apa, sehingga ketika mereka SMA mereka sudah tahu nih, saya mau milih IPA, berarti mata pelajaran yang harus saya besarkan atau yang harus saya kejar, yang nilainya harus lebih tinggi itu adalah rumpun-rumpun yang IPA. Ketika mereka sudah kelas masuk SMA, kemudian masuk jurusan IPA, IPS ataupun bahasa, ketika mau kuliah otomatis nanti disarankan yang memang sesuai dengan rumpunnya. Jadi memang kayak apalagi nanti di SMA ada yang namanya SNPTN, SBMPTN, kemudian UMPTN dan lain sebagainya. Nah di situ mereka harus sebisa mungkin satu linear dengan jurusan yang mereka ambil ketika di SMA. Jadi ketika misalnya mereka masuk ke SMA kemudian dapat nih jurusan IPA, dilihat baik dari itu nilainya, kemudian tes minat bakat. Jadi gini Kak, sekalian disampaikan juga ya Kak ya. Jadi untuk penjurusan itu tadi saya sampaikan kebijakan sekolah masing-masing. Ada sekolah yang memang
dengan tes minat dan bakat, ada sekolah dengan tes IQ, ada sekolah dengan macam-macam lah. Nah, untuk dasar pertimbangan menentukan jurusan dan lain sebagainya. Juga dari tes-tes itu nanti ada juga tes yang mendukung mereka dalam merencanakan karir. Jadi kamu lebih cenderungnya ke bidang sosial nih, ya, nah gitu kan. Ada beberapa tes, memang ada tes yang memberikan gambaran seperti itu. Nah, kembali tadi, jadi mereka kalau misalnya jurusan IPA ya otomatis harus satu linear ketika mereka mau mendaftar ke perguruan tinggi misalnya untuk melanjutkan pendidikan. Berarti di rumpun yang namanya Saintek. Jadi nanti adik-adik ketika kamu masuk ke SMA, kemudian kamu dapet di IPA, berarti kelompok Saintek, iya Saintek. Ketika kamu mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, mereka yang jurusan-jurusan yang di kelompok Saintek itu ada apa aja. Nah, itu banyak ya. Jadi kalau kita jelaskan di sini Kak bisa sampai besok atau sampai 1 banyak minggu. episodenya. Panjang itu banyak. Tapi ya intinya beberapa mereka aja deh Kak, beberapa aja misalnya teknik. Iya, teknik, betul. Ya kalau kita di Provinsi Kepulauan Bangka itu UBB ya misalnya. Misal UBB itu teknik. Nah, itu budidaya perairan, kemudian teknik sipil, teknik elektro. Nah, itu memang rumpun Saintek gitu. Tapi pengecualian juga ya. Nanti kalau masuk ke universitas dengan jurusan dengan jalur yang bukan, ini panjang sih ya, nanti bingung sih ya, nanti bingung. Oke deh, itu dulu deh. Pokoknya intinya ketika mereka memilih untuk masuk ke jurusan IPA, kemudian memang dapetnya di IPA, ketika lulusnya ya baiknya itu satu rumpun dengan itu Saintek, satu rumpun dengan yang memang IPA menjadi dasar dalam jurusan itu gitu. Berarti intinya penting banget nih buat adik-adik ya perencanaan karir, karena kita nggak bisa sembarang ibaratnya cuman pergi sekolah, datang, belajar, dapat uang belanja, main sama temen-temennya gitu kan, kemudian pulang lagi ngerjain tugas dan hal-hal lainnya. Nggak cuma soal itu Kak ya. Berarti memang harus sudah tahu nih perencanaan karirnya gitu. Jadi tinggal mengikuti apa yang sudah direncanakan tadi. Misalnya memang sukanya hitung-hitungan Kak ya. Kalau sukanya hitung-hitungan itu ya masuknya ke kelompok IPA atau rumpun IPA. Kemudian kalau lebih senang komunikasi, hafalan itu masuknya ke rumpun soshum gitu ya, rumpun sosial atau ke IPS. Tadi sudah kita harus sudah tahu nih gitu, kita sukanya di bagian mana gitu, apakah itu hitung-hitungan ataukah lebih ke hafalan atau sosialisasi gitu kan, ketemu dengan banyak orang, suka kegiatan lapangan sosial seperti itu. Terus nih Kak, biasanya kalau di SMA itu, di sekolah SMA, kegiatan selain belajar tuh kita bisa ngapain aja sih Kak? Jadi kalau di SMA ya pastinya di setiap sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi kamu yang punya bakat, punya minat, yang mungkin bukan hanya di bidang akademik, tapi di bidang akademik juga terfasilitasi insya Allah. Itu tergantung dengan sekolahnya masing-masing kembali ya, karena kita ngomongnya SMA secara umum ya, ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kayak misalnya SMA, boleh saya sebutkan misalnya nih ya, misalnya SMA Negeri 4 Pangkal Pinang ada yang namanya ekstrakurikuler jurnalistik, misalnya seperti itu. Mereka yang anak-anaknya memang punya minat di bidang misalnya nulis berita, kemudian meliput, kemudian reporter, kemudian foto, video. Nah, itu bisa atau kayak gini, betul. Nah, itu bisa terfasilitasi di situ. Atau bahkan di sekolah lain, misalnya di SMA lain ada yang namanya ekstrakurikuler musikalisasi puisi. Nah, itu kalian pokoknya intinya gini, belajar di SMA atau di sekolah itu kan tidak hanya soal akademik ya, maksudnya kesukaan kamu juga ada kok, maksudnya difasilitasi juga kok melalui mungkin ekstrakurikuler seperti itu. Jadi berarti untuk selain di bidang akademik kita juga harus menemukan mungkin minat kita gitu kan, selain pelajaran tadi, belajar, kemudian kerja kelompok dan lain halnya, berarti kita juga harus, adik-adik juga harus punya kegiatan lain untuk biar sinergi gitu Kak ya. Artinya
kegiatan di luar belajar nih apa ya yang enak, jadi lewat ekstrakurikuler itu, misalnya suka pramuka gitu, atau organisasi lain kan kayak OSIS, masuk ke dalam organisasi itu bisa juga kayak ikut menyiapkan suatu kegiatan, itu juga perlu untuk persiapan kita ke depannya. Belajar bersosialisasi dengan orang, belajar berkomunikasi, kemudian belajar apa ya Kak, untuk menemukan kesepakatan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan di SMA. Ekstrakurikuler itu banyak banget di masing-masing SMA itu pasti ada deh. Ada yang unggul juga ya pasti ya di masing-masing. Ada yang unggul juga. Jadi jangan cuman disarankan nih ya, jangan hanya berangkat ke sekolah, belajar, pulang. Tapi kita harus punya suatu wadah selain di dalam kelas, itu lewat ekstrakurikuler itu tadi ya. Banyak banget, ada pramuka contohnya, kemudian OSIS, kemudian juga jurnalistik, kemudian mading, ada misalnya mading, kemudian ada yang berhubungan dengan olahraga, voli, bulu tangkis, kemudian karena kan selain kita nanti misalnya ekstrakurikuler itu kan ada yang beberapa tandingkan gitu ya, Kak. Ada yang dilombakan, kemudian ada pertandingannya, dan itu bisa juga menjadi modal adik-adik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, itu jadi itu salah satu ini ya nanti kayak pendukungnya gitu. Ketika memang di jalur tertentu, misalnya itu kayak jalur SNMPTN atau SBMPTN, itu nanti dibutuhkan si piagam-piagam itu. Jadi lewat misalnya jalur prestasi atau jalur prestasi itu ya Kak, itu biasanya mereka yang punya piagam kejuaraan nih gitu. Jadi misalnya, tapi itu untuk yang lomba perorangan Kak ya, yang individu. Kalau untuk yang perkelompok misalnya sepak bola, futsal, itu biasanya tidak kurang diperhitungkan gitu ya, kecuali yang lomba-lomba yang fokusnya individu gitu atau perorangan, itu nanti bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lumayan adik-adik gitu. Jadi selain kalau misalnya kita udah tahu nih kita kurang, kayaknya nih kalau untuk di akademik nih kayaknya nggak bisa deh, kayaknya pas-pasan, kayaknya aman aja deh, aman kayaknya nih nilai standar misalnya gitu kan. Tapi adik-adik punya satu bidang keunggulan, misalnya suka berenang gitu, suka berenang, kemudian ada pelatih renangnya, kemudian dari sekolah diikutkan lomba renang dan mendapatkan juara, itu bisa jadi nilai plus. Betul, gitu ya. bisa jadi pendukung ya ketika dia mau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, atau ketika masuk di sekolah kedinasan mungkin juga bisa piagam-piagam itu kan. Kayak misalnya polisi juga kadang-kadang kan ada yang jalur prestasi, kemudian bisa disertakan piagam-piagam itu gitu kan. Nah, untuk terakhir nih Kak Esa, ada pesan-pesan ini nggak selama sekolah di SMA itu untuk biar tidak sia-sia waktunya ya, sebaiknya ada tips atau trik, maksudnya selama sekolah di SMA tuh digunakan untuk apa saja sih? Gitu. Oke, baik. Jadi gini, ketika kamu memilih untuk di SMA, artinya tadi sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa itu secara tidak langsung kamu mau merencanakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tapi jadi baiknya adalah ketika kamu saya mau masuk SMA, kamu coba deh untuk mulai dari sekarang, adik-adik di rumah petakan perjalanan pemetaan career life ya, pemetaan dirinya, pokoknya intinya gini deh, punya peta untuk diri sendiri punya peta untuk diri sendiri. Saya masuk SMA, saya masuk jurusan IPA, kemudian saya mau ngapain sampai akhirnya kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Jadi sekarang paling dasar adalah tentukan dulu cita-cita kamu mau ngapain sih, kamu mau jadi apa. Nah, jadi ketika kamu masuk SMA, terus kamu lihat dulu nilai kamu nanti pasnya di mana, masuk jurusan IPA atau IPS. Karena dari situ juga kamu bisa mempertimbangkan, nanti saya mau masuk jurusan ini, berarti ketika di SMA-nya mulai dari kelas 10 mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau kedokteran, berarti dari kelas 10 mata pelajaran eksaknya, sainteknya
coba untuk lebih diperhatikan. Jadi agar nilainya stabil, dan kalau agar nilainya stabil, agar ketika kelas 12 kamu bisa ikut yang namanya jalur SNPTN. Jadi Kak, sekalian nih disampaikan adik-adik, jadi nanti ketika kamu masuk SMA, yang harus jadi perhatian kamu bukan hanya di kelas 12, tapi perencanaan itu sudah dimulai dari kelas 10. Jadi karena nanti pas kelas 12 kamu masuk perguruan tinggi itu macam-macam jalurnya. Ada yang jalur SNPTN, SBMPTN, jalur lewat lapot ya kalau SNPTN, SBMPTN itu lewat tulis, kemudian ada yang mandiri, kemudian ada yang prestasi, kemudian ada yang namanya sekolah kedinasan, yang macam-macam sekolah kedinasan. Nah, itu diperhatikan nilainya. Jadi dari mana? Dari kelas 10. Dari mana? Dari kelas 10. Dari kamu harus punya peta atas diri kamu. Jadi udah punya pemetaannya nih, udah punya perencanaan karirnya nih. Nah, mungkin itu. Jadi ketika kelas 12 kamu tinggal betul-betul memantapkan. Jadi oke, dari ku kelas 10, 11 dan 12 ini mata pelajaranku yang besar yang mana ya? Oh, yang ini. Oke, sehingga jurusan yang bisa ku ambil yang sesuai dengan kemampuanku adalah yang ini. Mungkin itu sih Kak. Jadi dari kelas 10 baiknya ketika kamu memutuskan untuk masuk SMA, oke, baiknya segera untuk tentukan kira-kira mau jadi apa sih, cita-citanya. Jadi apa. Sudah tahu gitu ya, jangan Ya, betul. jangan ini lagi gitu, jangan abu-abu lagi Betul, pikirannya. Jangan asal yaudah masuk SMA aja lah biar Iya, keren, biar nanti betul. bisa kuliah. Yang penting kuliahnya terserah di mana deh. Iya, Yang penting aku jadi anak kuliahan gitu kan. Yang penting aku jadi mahasiswa. Jangan seperti itu ya, betul, adik-adik. betul. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan teman. Nah, jadi atas diri sendiri, atas dukungan orang tua yang pasti. Nah, jadi penting banget untuk merencanakan dari kelas 10 ketika memilih untuk masuk ke SMA. Mungkin gitu. Luar biasa sekali ya Kak Esa ini. Sebetulnya itu panjang ya, mau Panjang kali lebar sebetulnya ya. gitu. Dan masih banyak lagi pembahasan yang belum bisa kita sampaikan karena nanti durasinya akan terlalu panjang ya Kak Esa. Jadi saya ini aja lah ambil kesimpulan ya Kak. Kalau buat adik-adik nih yang mau masuk SMA ataupun SMK, cuman khususnya SMA nih ya, pertama itu tadi pemantapan karir, jadi sudah tahu nih mau jadi apa nantinya. Kemudian untuk mencapai hal itu harus mempelajari apa, kelompok belajarnya IPA, IPS atau ke bahasa. Kemudian nilai-nilai yang mata pelajaran yang bersangkutan bisa diperhatikan dari kelas 10. Kemudian juga jangan lupa untuk eksplor diri yang lainnya. Betul. Gitu. Tunjukkan kemampuan diri kamu yang lain gitu selain di akademik atau di bidang belajar di kelasnya gitu ya, mata pelajaran. Contohnya semisal ikut ekstrakurikuler, jangan karena hanya diwajibkan aja baru ikut, tapi organisasi juga. Betul, organisasi. Coba aja dulu gitu kan. Jangan takut untuk coba-coba karena ya masa umur adik-adik ini kan ya masa-masa percobaan tadi ya Kak. Karena kita nggak tahu kadang-kadang oke, ternyata bakat saya di sini. Betul. Oh, ternyata saya bagusnya di sini. Berani percaya diri gitu ya. Itu yang jelas gunakan, manfaatkan waktu adik-adik selama di SMA nantinya untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui sebelumnya dan mencoba juga melakukan itu tadi ekstrakurikuler, eksplor diri, terus menemukan apa yang disukai, menemukan apa yang menjadi bakatnya nanti. Dan biasanya kan kalau di SMA itu kan ada lomba-lomba kayak gitu kan banyak ya Kak ya. Ikut nggak usah nunggu disuruh gurunya gitu. Betul, ya Kak ya. Kadang tahu ada lomba itu untuk pelajar, disampaikan ke sekolah bisa Kak ya nanti minta izin atau semisalnya sekolahnya ikut berpartisipasi gitu, ajukan diri, belajar mengajukan diri ya Kak ya, jangan inisiatif itu tadi, karena ya itulah karena setelah SMA ini kan sudah harus memikirkan karir, lebih mandiri, kemudian orientasinya mencari pekerjaan, itu sudah tidak ada waktu lagi untuk mengeksplor diri itu tadi. Masih ada sih sebetulnya Kak, cuman mungkin tidak sebanyak sebanyak yang kalian dapatkan di masa sekolah. Tapi
di masa SMA, karena kan nanti sudah kepotong dengan ya jam bekerja, kemudian nanti ya sudah berkeluarga gitu, panjang ya Kak ya. Ya kayaknya sekian dulu Kak ya. Oke, Kita mungkin akhiri. kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut gimana Ya, Kak? nanti buat adik-adik di sini nanti akan dilampirkan setelah video ini, akan ditampilkan SMA yang ada Iya, di di Provinsi Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Bangka Belitung, kemudian beserta jurusannya Kak ya. Dan juga kalau buat adik-adik yang masih mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, butuh penjelasan tentang suatu hal, bisa ditanyakan di kolom komentar nanti, biar admin MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Kalau ada yang masih kurang jelas ya, misalnya kalau SMA ini gimana sih Kak? Kalau Iya, ini kalau ada gimana sih pertanyaan. Kak? Gitu ya. Boleh adik-adik yang bertanya, boleh Bapak Ibu yang menonton untuk keperluan anaknya sekolah nanti, atau saya Hani Nikitasari dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan di ruang penyiaran SMA Negeri 4 Pangkal Pinang mohon undur diri bersama dengan Kak Esa ya di Semapa Berkabar. Mari bicara, kabarkan fakta. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Sampai jumpa.